Halo semuanya, selamat datang kembali di Telefiksi. Ceritain alur film hampir setiap hari. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, selamat menonton. A Quiet Place Part 2. Di sebuah kota yang sangat sepi, tibalah Lee memarkirkan mobilnya di sebuah supermarket, dan dia pun masuk ke toko itu. Lee mengambil beberapa buah-buahan. Hari itu tepat hari pertama sebelum semuanya terjadi. Di kasir, ada seorang pria tua sedang melihat berita di TV. Sepertinya berita itu tentang ledakan bom. Lee pun keluar dari toko, berjalan hingga sampailah Lee di sebuah lapangan baseball. Istrinya Evelyn dan anak-anaknya sudah menunggu di sana menyaksikan pertandingan baseball. Regan yang bisu berbicara kepada ayahnya dengan bahasa isyarat. Ternyata di sana anaknya, Marcus, yang sedang bertanding. Adiknya Beau memberikan permen kepada Marcus. Saat Marcus akan memukul bola, pukulan pertama dan kedua terlewatkan oleh Marcus. Saat pukulan ketiga, bola kembali terlewatkan karena pandangan Marcus teralihkan oleh sebuah ledakan di langit seperti meteor raksasa yang akan jatuh ke bumi. Semua orang di lapangan pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Di parkiran, terlihat semua anggota keluarga Lee mahir berbahasa isyarat. Saat itu Regan ikut naik ke mobil ayahnya. Tak lama, ada seorang polisi yang merupakan teman Lee datang menghampiri. Lee pun keluar dari mobil menanyakan ada apa. Tiba-tiba dengan begitu kencangnya, ada serangan dari monster yang membuat mobil polisi itu terbalik. Semua orang di sana pun heboh dan melarikan diri dengan cepat. Entah mengapa mobil Lee susah dinyalakan. Di mobil Evelyn ada Marcus dan Beau. Tiba-tiba di depan mata mereka monster melakukan serangan pada mobil yang ada di depan mereka. Karena panik, Evelyn pun langsung bergegas cepat mungkin, hingga akhirnya mereka berhadapan dengan bus yang akan menabrak mereka. Regan tak sengaja melihat mobil ibunya tertabrak. Regan keluar mobil dan berusaha menyelamatkan ibu dan adiknya. Namun dengan sigap Lee mengejar dan menarik Regan, membawanya ke sebuah toko, karena di luar sudah banyak monster menyerang dan membabi buta. Di dalam toko, Lee menyuruh Regan untuk diam. Sepertinya Lee tahu bahwa monster itu tidak bisa melihat namun hanya bisa mendengar. Lee menyuruh beberapa orang yang ada di toko itu untuk diam. Tak lama, ada handphone yang berbunyi. Monster itu pun langsung masuk menyerang ke dalam toko tersebut. Lee dan Regan berlari keluar, sedangkan Evelyn dan anak-anaknya sedang bersembunyi di balik mobil polisi. Lee berlari ke arah mobil polisi itu dan monster mengejar mereka dari belakang. Tak lama, temannya yang polisi tadi datang dan mencoba menembak monster itu, namun malah polisi itu yang tewas oleh monster tersebut. Tibalah di hari ke-474, Evelyn, bayinya dan 2 orang anaknya keluar rumah. Evelyn membawa senapan. Gudang mereka terbakar. Evelyn sambil menggendong bayinya masuk untuk mengecek gudang itu. Regan dan Marcus menunggu di luar. Tak lama, Regan pun kembali masuk ke rumah. Di suatu tempat di rumahnya, Evelyn memasukkan bayinya ke dalam peti yang dikelilingi air mengalir. Sedangkan Regan di ruang kerja ayahnya sedang menyiapkan sebuah speaker. Di ruangan yang penuh air itu, Evelyn mencari tabung oksigen di dalam air. Ternyata mereka sekeluarga akan berpergian, berjalan perlahan di tengah hutan dengan membawa sejumlah persediaan, maupun senjata, dan peralatan keamanan lainnya. Saat memasuki pagar kawat, tak sengaja kaki Evelyn tersangkut di sebuah tali yang sepertinya itu adalah jebakan. Berbunyilah botol kaca dari jebakan itu. Mereka sekeluarga pun bergegas lari. Dari kejauhan, ada seseorang yang sedang membidik mereka dengan senapan. Malangnya, Marcus terpijak ranjau jepit. Marcus pun terjatuh dan kakinya terluka. Marcus menjerit kesakitan. Dan Evelyn berusaha menenangkan Marcus agar tidak bersuara. Bayi Evelyn pun menangis. Regan dengan sigap memasukkan adiknya ke dalam peti dan memasangkan tabung oksigen kepada bayi itu. Tiba-tiba dari kejauhan, monster berlari ingin menyerang. Dengan sigap kembali, Regan mengaktifkan speaker untuk merusak pendengaran monster itu. Dan dengan gampangnya Evelyn menembak monster itu dengan senapannya. Dan monster itu pun mati. Mereka kembali berlari melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba seorang pria menyetop mereka. Ternyata monster sudah berada di dekat mereka. Pria itu pun menggendong Marcus dan mereka pun berlari mencari persembunyian. Mereka lompat ke sebuah lubang. Di dalam lubang itu ada lagi berangkas raksasa dan mereka semua bersembunyi di sana. Pria itu mengatakan bahwa Evelyn dan anaknya tidak bisa tinggal karena persediaan makanan tidak cukup dan pria itu tidak dapat membantu. Evelyn menyebut sebuah nama, Emmett, nama pria itu. Evelyn melihatkan bayinya dan memohon kepada Emmett. Akhirnya Emmett pun mengizinkannya. Evelyn menyiram kaki Marcus yang luka dengan minuman alkohol. Marcus menjerit kesakitan. Evelyn dan Emmett sedikit berbincang malam itu. Tak sengaja, Marcus mendengar sebuah lagu dari radio di headphone-nya. Ia terkejut. Evelyn dan keluarganya menyangka bahwa masih ada orang di luar sana yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Namun Emmett mendebatnya bahwa tidak ada lagi orang yang bisa menolong. Dan Emmett mengatakan bahwa siaran radio itu selalu sama setiap harinya. Emmett menyuruh mereka untuk pergi besok dan bergegas meninggalkan mereka membawa senapannya.
Malam hari, saat semuanya sedang tidur, Regan membangunkan Markus dan mengajaknya masuk ke berangkas. Di berangkas, Regan berkata kepada Markus bahwa lagu yang didengarnya tadi bukanlah radio, melainkan sebuah tanda dari sebuah pulau untuk diikuti. Regan pun memberikan beberapa bukti map bahwa ia mempelajari dari mana tanda itu berasal. Regan mengatakan dengan mengikuti rel kereta api dan naik ke perahu, dalam waktu 1 hari ia mampu mengunjungi tanda itu. Namun Markus melarangnya dan akan memberitahu ibunya. Namun niat Regan yang tulus ingin sekali menyelamatkan keluarganya. Pagi hari, Markus terbangun dari tidurnya, mendapatkan sebuah pesan untuk mendengarkan radio itu terus. Ternyata, Regan sudah pergi mencari asal tanda itu. Emmett yang baru saja tiba, dipaksa Evelyn untuk mencari Regan dan menyelamatkan putrinya. Emmett adalah teman akrab Lee. Dengan berbagai alasan, Evelyn terus memohon kepada Emmett. Di sepanjang rel kereta, Regan terus berjalan, hingga sampailah ia di sebuah gerbong kereta. Regan masuk ke gerbong itu. Perlahan berjalan di gerbong. Ketika akan mengambil kotak P3K, ada tengkorak jatuh yang mengagetkan Regan. Regan terduduk. Dari pintu gerbong sudah ada seekor monster yang bersiap menyantap Regan. Regan menembak monster itu, namun monster itu tak mati. Tiba-tiba monster itu tertembak dari belakang oleh Emmett yang sudah berada di sana. Emmett dan Regan berlari keluar dan masuk ke sebuah tempat. Di tempat itu Emmett berusaha berbicara dengan Regan dengan bahasa isyarat. Namun Regan tidak memahami. Hingga akhirnya Regan mengerti perlahan dan mereka pun berdebat. Di tempat persembunyian, Evelyn sedang bermain dengan bayinya dan melihat sisa oksigen untuk bayinya menipis. Sedangkan Regan tertidur di dekat rel kereta dan terbangun mendapati alat bantu dengar dan speakernya sudah hilang. Emmett pun tak ada di sana. Regan keluar dan menangis. Tak lama, Emmett pun datang, mengembalikan alat itu kepada Regan. Evelyn mencoba keluar dari tempat persembunyian. Tak lama, Markus ikut keluar. Namun Evelyn berkata bahwa ia akan keluar sebentar untuk mencari obat dan makanan untuk Markus. Markus menangis, kembali masuk ke dalam, dan Evelyn pun pergi. Regan dan Emmett berjalan hingga ke kota, sedangkan Evelyn singgah sebentar ke makam Beau yang sudah meninggal diterkam monster itu. Sepertinya Emmett dan Regan akan menemukan pulau di mana tanda itu berasal, sedangkan Evelyn pergi meninggalkan makam anaknya. Sampailah Emmett dan Regan di suatu permukiman tertinggal, sedangkan di persembunyian, Markus yang mengasuh adik bayinya mencoba keluar sebentar untuk mengecek sekeliling. Emmett dan Regan sampai di sebuah dermaga. Markus dengan kaki pincangnya berkeliling entah apa yang sedang ia cari. Sedangkan Evelyn mencari obat-obatan di apotek yang tertinggal. Evelyn mencari tabung oksigen untuk bayinya. Di dermaga, Emmett dan Regan bertemu dengan seorang gadis kecil. Ternyata gadis itu adalah jebakan. Leher Emmett diikat tali oleh gadis itu. Sedangkan di persembunyian, Markus tak sengaja melihat mayat di sebuah ruangan. Markus kaget dan terjatuh, hingga menimbulkan suara. Tak lama, banyak pria dewasa bermunculan di dermaga itu. Markus di persembunyian berlari dengan kaki pincangnya masuk ke dalam. Di dalam, Markus membawa adiknya masuk ke dalam berangkas. Saat itu oksigen adiknya sudah sangat tipis. Monster dari luar sudah mencoba masuk ke persembunyian itu. Tak lupa Markus membawa radio kakaknya masuk ke dalam berangkas. Evelyn sudah hampir sampai dan mendengar keributan dari luar. Ia pun berlari ke dalam. Markus berusaha memberikan udara buatan pada adiknya di dalam berangkas. Sedangkan di luar, ibunya sedang berusaha untuk memancing monster-monster itu agar tak mengganggu anak-anaknya. Di dermaga, pria-pria itu membawa Regan. Emmett berlari mengejar pria itu. Regan terjebur ke laut, dan Emmett mencegat pria itu dari belakang. Lampu minyak pria itu terjatuh dan menimbulkan suara. Di persembunyian, api sudah mulai membesar dari tembakan Evelyn tadi untuk memancing monster itu keluar. Kembali ke dermaga, Emmett akhirnya berhasil membuat pria itu terbunuh oleh monster, dan Emmett menceburkan diri ke laut. Di persembunyian, Evelyn juga berhasil membuat alarm air berfungsi, sehingga air menghujani tempat itu dan membuat pendengaran monster terganggu. Dengan sigap Evelyn masuk dan menyelamatkan anak-anaknya. Di dermaga, Emmett berhadapan dengan monster itu di air, diselamatkan oleh Regan yang sudah membawa perahu, dan tibalah mereka di sebuah pulau. Mereka menemukan sebuah rumah. Ternyata ramai penduduk yang berkumpul di sana. Pulau itu merupakan tempat yang aman. Emmett ngobrol dengan seorang pria. Pria itu mengatakan bahwa benar lagu itu adalah tanda untuk mereka yang mempelajarinya. Karena tempat itu terbuka untuk siapapun, Emmett mengatakan bahwa ia datang ke tempat itu bukan untuk mencari bantuan, namun memberi bantuan. Emmett memberi alat bantu dengar ke pria itu. Pagi hari, Emmett menemui Regan di pinggir laut. Emmett meminta maaf karena meragukan Regan selama ini. Emmett berjalan ke tepi pantai dan melihat foto anaknya yang sudah tiada. Emmett kembali berjalan ke tepian dermaga. Kelihatannya monster mengikuti mereka sampai ke pulau itu. Emmett pun bergegas. Namun ternyata monster lebih cepat berlari menyerang mendahului Emmett. Anak-anak dan wanita masuk bersembunyi ke dalam rumah. Emmett, Regan dan pria tadi yang pergi menggunakan mobil. Di jalan mereka dihadapkan kembali dengan monster. Namun monster itu terjatuh. Sampailah mereka di sebuah garasi. Tiba-tiba, pria itu ditarik kakinya oleh monster tersebut.
Emmett mencoba menarik kembali namun tak bisa. Akhirnya, Emmett dan Regan masuk ke sebuah ruangan. Di persembunyian Evelyn pun langsung bergegas masuk ke brankas. Di sisi lain, Regan pun berlahan mencari sesuatu. Namun saat ada suara, monster menerkam Regan, namun Emmett pasang badan. Ternyata tempat itu adalah stasiun radio. Regan dengan ilmu yang dimilikinya berusaha memancing monster itu untuk masuk ke dalam. Sedangkan di persembunyian, dari dalam brankas Evelyn berusaha melawan monster itu. Di stasiun radio, Regan berhasil membuat suara noise dari mic yang merusak pendengaran monster itu. Radio yang connect ke handphone Marcus juga mengeluarkan suara noise dari hasil sinyal yang diberikan Regan. Dengan gagah berani Marcus mencabut headphone-nya dan mengarahkan radio ke arah monster itu. Di stasiun, Regan pun dengan perlahan mengambil tongkat besi menusuk monster itu sampai mati. Begitu pula di persembunyian, Marcus menembak monster itu sampai mati. Evelyn terlihat terharu dengan perlakuan anaknya. Di stasiun radio, Emmett yang tak berdaya pun salut melihat keberanian Regan. Akhirnya, film pun selesai. Sekian video kali ini, see you on the next videos.